Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhamdin Nasution, BP 1811000135. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari KSI bab 11, keamanan sistem informasi. Dari bab 11 ini di bab 11 ini kita akan menjelaskan tentang materi keamanan wireless. Yang pertama itu adalah pengertian dari WiFi. WiFi merupakan kependekatan dari wireless fidelity yang memiliki pengertian yaitu kelompok standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel wireless local area networks atau disingkat WLAN yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11 standar terbaru dari spesifikasi 802.11a atau B seperti 802.11g. Saat ini sedang dalam penyusun spesifikasi terbaru tersebut menawarkan banyak peningkatan mulai dari luas cakupan yang lebih jauh hingga kecepatan transfer. Standar perangkat WiFi. Dalam teknologi wireless ada dua standar yang digunakan, yakni yang pertama itu 802.11 standar indoor yang terdiri dari 802.11 sampai 2, GHz 2 megapiksel kecepatannya. Kalau 802.11a sampai dengan 5 GHz 54 megapiksel kecepatannya. 802.11a sampai 2x 5 GHz 108 megapiksel kecepatannya. Baru 802.11b 2,4 GHz kecepatannya 11 megapiksel. Baru 802.11g sampai dengan 2,4 GHz kecepatannya 54 megapiksel. Baru 802.11n sampai dengan 2,4 GHz kecepatannya itu 120 megapiksel. Nomor 2 itu 802.16 standar order. Salah satunya adalah WiFi Max atau WiMax World Interoperability for Microwire Access yang sedang marak penggunaannya di Indonesia. Seperti inilah nih gambarnya itu. Kelebihan dari WiFi, kemudahan akses. Yang pertama itu baru, tanpa kabel, praktis dan efisien. Kemudian dapat digunakan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa pulsa telepon. Yang terakhir itu koneksi internet ke backbone internasional dan koneksi ke Indonesia ke Internet Exchange atau IEX. Baru ada juga, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Inilah kekurangan dari WiFi. Itu pertama itu biaya peralatan mahal.
Yang nomor 2 itu delay yang sangat besar. Kemudian kesulitan karena masalah propagasi radio. Selanjutnya mudah untuk terinterferensi. Baru kapasitas jaringan kecil karena keterbatasan spektrum pita frekuensi yang tidak dapat diperlebar. Baru yang terakhir, keamanan atau kerahasiaan data kurang terjamin. Kalau keamanan dan kerahasiaan data tuh bisa dihack, sering wifi-nya untuk digunakan hal-hal jaringan untuk dia sendiri, atau ya digunakanlah untuk internet. Nah, nomor 2 itu adalah macam perangkat wifi. Access point merupakan pusat dari klien atau modem yang terhubung ke jaringan dengan menggunakan gelombang radio atau wireless. Untuk memiliki jaringan wifi, terlebih dahulu harus terpasang access point sebagai pusat akses jaringan tersebut. Nah, inilah gambar dari access point. Baru wireless adapter untuk desktop. Perangkat ini yang digunakan untuk berkomunikasi secara wireless dengan access point menggunakan desktop. Nah, seperti inilah gambar dari wireless adapter untuk desktop. Baru wifi PCI adapter dipasangkan pada slot PCI pada motherboard di dalam CPU, dan perangkat ini adalah wifi internal adapter. Nah, inilah dia bentuk dari wifi adapter. Baru ada wifi USB adapter, merupakan eksternal adapter yang dihubungkan langsung melalui port USB. Nah, seperti inilah dia gambar dari USB adapter. Ini bisa juga sering digunakan untuk mouse ya, bisa juga untuk mouse tanpa kabel. Baru PCM SIA dan ISA card. Jika kita sudah memiliki wifi PCM SIA dan tidak mungkin membeli perangkat baru untuk wifi, dapat menggunakan ISA atau PCI PCM SIA converter. Nah, seperti inilah dia dari gambar dari PCM SIA. Wireless router adalah perangkat yang melakukan fungsi sebuah router, tetapi juga cakup fungsi sebuah titik akses nirkabel dan switch jaringan. Mereka umumnya digunakan untuk memungkinkan akses ke internet atau jaringan komputer tanpa memerlukan koneksi kabel. Hal ini dapat berfungsi dalam kabel LAN, WLAN atau wireless. Nah, seperti ini dia dari gambar wireless router. Inilah bendanya. Ad hoc. Sistem ad hoc bisa disebut, ini dua mode jaringan ya, mode jaringan wifi. Yang pertama itu ad hoc. Sistem ad hoc bisa disebut sistem peer to peer, dalam arti satu komputer dihubungkan ke satu komputer dengan saling mengenal SSID.
Bila menggambarkan, mungkin lebih mudah membayangkan sistem direct connection dari satu komputer ke satu komputer lainnya dengan menggunakan twist pair cable tanpa perangkat hub. Jadi terdapat dua komputer dengan perangkat sistem sentral yang biasanya difungsikan pada access point. Sistem ad hoc hanya memerlukan satu buah komputer yang memiliki nama SSID atau sederhananya nama sebuah network pada sebuah card atau komputer. Seperti inilah gambar dari ad hoc. Mulai jaringan WiFi ad hoc terhubung di antara semua dari komputer atau PC. Baru infrastruktur. Sistem infrastruktur membutuhkan sebuah perangkat yaitu access point bila menggunakan jenis wireless network dengan perangkat PCI dan PCI card. Access point berfungsi sebagai perangkat lalu lintas data sehingga memungkinkan banyak klien dapat saling berhubungan melalui jaringan network. Inilah sepertinya dia dari infrastruktur, gambar infrastrukturnya. Ini diatur gambar ada wireless access point-nya terhubung ke semua PC. Ini boleh jaringan WLAN. Baru nomor 3, keamanan jaringan wireless. Saat ini perkembangan teknologi wireless sangat signifikan sejalan dengan kebutuhan sistem informasi yang mobile. Banyak penyedia jasa wireless seperti hotspot, komersil, ISP, warnet, kampus maupun perkantoran sudah mulai memanfaatkan wireless pada jaringan masing-masing. Tetapi sangat sedikit yang memperhatikan keamanan komunikasi data dan pada jaringan wireless tersebut. Jaringan wireless memiliki lebih banyak kelemahan dibandingkan dengan jaringan kabel. Baru kelemahan jaringan wireless itu pertama itu kelemahan wireless pada lapisan fisik WiFi menggunakan gelombang radio pada frekuensi milik umum yang bersifat bebas digunakan oleh semua kalangan dengan batasan-batasan tertentu. Setiap WiFi memiliki area jangka tertentu tergantung power dan antena yang digunakan. Tidak mudah melakukan pembatasan area yang aktivitas antara lain itu intersection atau penyadapan. Hal ini sangat mudah dilakukan dan sudah tidak asing lagi bagi para hacker. Berbagai tool dengan mudah diperoleh di internet. Berbagai teknologi kriptografi dapat bongkar oleh tool tersebut. Injection pada saat transmisi melalui radio memungkinkan dilakukan injection karena berbagai kelemahan pada cara kerja WiFi, di mana tidak ada proses validasi siapa yang sedang berhubungan atau siapa yang memutuskan koneksi saat itu. Jamming sangat memudahkan
Jamming sangat dimungkinkan terjadi bagi disengaja maupun tidak sengaja karena ketidaktahuan pengguna wireless tersebut. Pengaturan penggunaan kanal frekuensi merupakan keharusan agar jamming dapat diminimalisir. Jamming terjadi karena frekuensi yang digunakan cukup sempit sehingga pengguna kembali channel sulit dilakukan pada area yang padat jaringan nirkabelnya. Yang D itu locating mobile nodes. Dengan berbagai software, setiap orang mampu melakukan wireless set survey dan mendapatkan informasi posisi letak setiap WiFi dan beragam konfigurasi masing-masing. Hal ini dapat dilakukan peralatan sederhana seperti PDA atau laptop dengan didukung GPRS sebagai penanda posisi. Itu yang E, access control. Dalam membangun jaringan wireless perlu didesain agar dapat memisahkan node atau host yang dapat dipercaya dan host yang tidak dapat dipercaya, sehingga diperlukan access control yang baik. Yang terakhir itu hijacking. Serangan MITM, man in the middle, yang dapat terjadi pada wireless karena berbagai kelemahan protokol tersebut, sehingga memungkinkan terjadinya hijacking atau pengambilan komunikasi yang sedang terjadi dan melakukan pencurian atau modifikasi informasi. Baru kelemahan pada lapisan MAC data layer. Lapisan internet dapat kelemahan yakni jika sudah terlalu banyak node atau klien yang menggunakan channel yang sama dan terhubung pada AP yang sama, maka bandwidth yang mampu dilewatkan akan menurun. Selain itu, MAC address sangat mudah di-spoofing, ditiru atau diduplikasi, memudahkan banyak permasalahan keamanan. Lapisan data atau MAC juga digunakan dalam autentifikasi dan dalam implementasi keamanan WiFi berbasis WPA radius 802.1x plus TKIP atau AS. Solusi jaringan wireless. Kelemahan jaringan wireless secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni kelemahan pada konfigurasi dan kelemahan pada jenis enkripsi yang digunakan. Berikut adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk pengamanan jaringan wireless. Pertama itu Web Equipment Privacy, WPA, Wi-Fi Protect Access, MAC Filtering. Berempat, Web Wired Equivalent Privacy. Web adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, merupakan standar keamanan dan enkripsi pertama yang
digunakan pada wireless enkripsi. Web menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentikasi menuju access point. Alasan memilih web dan fungsi web. Web merupakan sistem keamanan yang lemah, namun web dipilih karena lebih memenuhi standar dari 802.11, yakni V exploitable, V reasonably strong, V synchronizing, V computationally efficient, V optional. Web ini dapat digunakan untuk verifikasi identitas pada authenticating station. Web dapat digunakan untuk data encryption. Proses web. Nah, seperti inilah dia proses dari web itu. Bisa dilihat. Kelebihan web: saat user hendak mengkoneksikan laptopnya, user tidak melakukan perubahan setting apapun. Semua serba otomatis, dan saat pertama kali hendak browsing, user akan diminta untuk memasukkan username dan password. Hampir semua komponen wireless sudah mendukung protokol ini. Kelemahan web: masalah kunci yang lemah, algoritma RJ4 yang digunakan dapat dipecahkan. Web menggunakan kunci yang bersifat statis. Masalah utilization vector atau IV. Web: masalah integritas pesan cyberleak, redundancy check atau CRC32. WPA, Wi-Fi Protected Access, suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu web. WPA mengimplementasikan layar dari IEEE, yaitu layar 802.11i. Nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. Teknik WPA didesain menggantikan metode keamanan web yang menggunakan kunci keamanan statik dengan menggunakan TKIP, Temporal Key Integrity Protocol, yang mampu berubah secara dramatis. Protokol TKIP akan mengambil kunci utama sebagai starting point yang kemudian secara reguler berubah sehingga tidak ada kunci enkripsi yang digunakan dua kali. Kelebihan WPA itu meningkatkan enkripsi data dengan teknik Temporal Key Integrity Protocol TKIP. Enkripsi yang digunakan masih sama dengan web, yaitu RJ4, karena pada dasarnya WPA ini merupakan perbaikan dari web dan bukan suatu level keamanan yang benar-benar baru. Walaupun beberapa device ada yang sudah mendukung enkripsi AES, yaitu enkripsi dengan keamanan yang paling tinggi. Kelemahan WPA itu sampai saat ini adalah proses
kalkulasi enkripsi atau dekripsi yang lebih lama dan data overhead yang lebih besar. Dengan kata lain, proses transmisi data akan menjadi lebih lambat dibandingkan bila Anda menggunakan protokol web. Belum semua wireless mendukung. Biasanya butuh upgrade firmware, driver, atau bahkan menggunakan software tertentu. MAC filter. MAC address filtering merupakan metode filtering untuk membatasi hak akses dari MAC address yang bersangkutan. Hampir setiap wireless access point maupun router difasilitasi dengan keamanan MAC filtering. MAC filters ini juga merupakan metode sistem keamanan yang baik dalam WLAN karena PK terhadap jenis gangguan seperti pencurian PC card. Dalam MAC filter dari suatu access point signifikan terhadap WLAN. Fungsi MAC filter itu pertama, fungsinya itu untuk menseleksi komputer mana yang boleh masuk ke dalam jaringan berdasarkan MAC address. Bila tidak terdaftar, tidak akan bisa masuk ke jaringan. MAC filter address akan membatasi user dalam mengakses jaringan wireless. Alamat MAC dari perangkat komputer user akan didaftarkan terlebih dahulu agar bisa terkoneksi dengan jaringan wireless. Kelemahan dari MAC filter itu adalah MAC filter bisa diketahui dengan software KISMAC. Setelah diketahui MAC address bisa ditiru dan dikonflik walau ada banyak MAC address sama yang terkoneksi dalam satu HP. Pertama itu menyembunyikan SSID, VPN, dan firewall menggunakan enkripsi, ganti password administrator data standar, matikan HP saat tidak dipakai, sudah default SSID, mengisolasi wireless network dari LAN, mengontrol signal wireless, melancarkan gelombang pada frekuensi berbeda. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas PSI bab 11 ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.